ini kan di sini banyak yang menyampaikan ada yang dipenjara gara-gara pinjol. Memang secara thumbnail orang-orang pasti akan takut, orang-orang pasti akan cemas kan. Tapi coba dibaca lagi uraian di dalam keterangannya. Di dalam deskripsi itu kan sudah dijelaskan apa pemicu sehingga dia bisa dipenjara. Ya, ini bukan semata gara-gara dia tidak mampu bayar pinjol, tapi lebih kepada konsepnya dia melakukan tindakan pidana. Nah, ini juga hal yang sama ya, tapi ini mengarahnya kepada penggugatan karena dia tidak mampu melakukan pembayaran. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini terima kasih banyak ya teman-teman selalu menyempatkan waktu untuk hadir di sini mensupport channel Solusi Hutang. Mudah-mudahan saya makin semangat selalu memberikan motivasi dan edukasi. Nah, kebetulan ini teman-teman semuanya, saya mau memberikan informasi ya bahwasannya ada saat ini gugatan yang dilakukan oleh pinjaman online melalui PKPU itu diminta untuk dicabut, yang mana ya ada salah satu pengusaha yang cukup terkenal juga di Indonesia ini mengenai Kebab Baba Raffi ya, yang mana dia terlilit hutang pinjol sebesar 2 miliar. Ini nggak tanggung-tanggung teman-teman semuanya. Dan nanti kenapa saya angkat cerita ini, jangan sampai nanti teman-teman juga berpatokan dalam hal ini sehingga Anda berpikir bahwa Anda akan digugat juga secara perdata ke pengadilan. Ini jumlahnya sangat besar dan ini pastinya konsepnya berbeda dong dari pinjaman-pinjaman konsumtif yang Anda lakukan. Ini pinjaman lebih kepada produktif sesuai dengan aturan OJK, yang mana pinjol sudah bisa memberikan dana itu sampai 2 miliar pun juga sudah bisa kan, ini terbukti juga ya. Kita bacakan dulu beritanya. Terlilit hutang pinjol 2 miliar. Emiten Kebab Baba Raffi minta gugatan PKPU dicabut ya. Emiten pengelola Kebab Baba Raffi di PT Sari Kreasi Boga Tbk Raffi meminta Fintech P2P Lending atau perusahaan pinjaman online atau pinjol PT Kreatif Mobil Adventure mencabut gugatan penundaan kewajiban pembayaran hutang ya. Diketahui Kebab Baba Raffi digugat ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 4 Juli lalu. Gugatan ini dilayangkan Kreatif Mobil Adventure lantaran perseroan terlambat membayar tenor pinjol senilai 2 miliar. Ini nggak tanggung-tanggung teman-teman ya. Dengan ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 10 Juli 2025 PT Kreatif Mobil Adventure telah mengajukan surat permohonan pencabutan permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang PKPU dalam perkara nomor 181/PDT titik sus PKPU _2025 PN Niaga Jakarta PST Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap perseroan. Tulis manajemen Raffi dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia BEI. Diketahui Kebab Baba Raffi menerima fasilitas pembiayaan sebesar 2 miliar dari Kreatif Mobil Adventure dengan tenor 2 bulan. Wow, 2 miliar dengan tenor 2 bulan, gila nggak itu? Bunga 4% per 60 hari. 104% berarti 40 juta bunganya. Ya, karena bentar dulu. 100 juta, 4% 4 juta. Berarti 1M 40 juta, 2M berarti sebesar 80 juta. Wow, ngeri. 80 juta bunganya dalam 2 bulan. Hari jatuh temponya pada bulan Maret 2025. Kredit berupa in-post financing ini dialokasikan untuk pembiayaan modal kerja. Nah, ini buat teman-teman ya, ini untuk pembiayaan modal kerja. Keterlambatan pembayaran kredit terjadi akibat penundaan pembayaran dari sejumlah pelanggan. Namun begitu, Raffi menekankan perseroan selalu menjalankan prinsip kehati-hatian dengan cara membagi arus kas sesuai dengan perencanaan. Hingga keterbukaan informasi ini disampaikan, tidak ada persidangan yang berlangsung dan tidak terdapat dampak khusus atas penyampaian keterbukaan informasi ini. Dikarenakan kegiatan usaha dan operasional perseroan tetap berjalan dengan normal sebagaimana biasa diungkap. Diberitakan sebelumnya,
Vice Presiden PT Babarapi Internasional Indra Sukmahadi mengklarifikasi brand kebab Babarafi yang berada di wilayah naungan PT Babarafi Internasional tidak memiliki keterkaitan hukum maupun operasional dengan perkara tersebut. Ia juga menaati proses hukum yang berjalan. Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan antara PT Sari Kreasi Boga Tbk dalam kurung Raffi dengan pihak terkait. Namun dapat kami tegaskan bahwa PT Babarafi Internasional tidak terafiliasi secara kepemilikan maupun tanggung jawab dalam perkara PKPU tersebut. Jelas Indra dalam keterangan tertulis Sabtu 12 Juli 2025. Indra juga menekankan PT Babarafi Internasional adalah perusahaan yang didirikan oleh pendiri sekaligus pemilik merek dagang dalam kurung Haki. Kebab Babarafi perusahaan saat ini menjadi payung bagi pengembang brand Babarafi di tingkat nasional maupun internasional. Sementara itu, PT Sari Kreasi Boga Tbk yang saat ini tercatat di pasar modal dengan jajaran manajemen Eko Pujianto dan Nilam Sari merupakan entitas perusahaan yang berdiri sendiri dan terpisah dari PT Babarafi Internasional. Nah, jadi gitulah teman-teman semuanya. Ya memang luar biasa juga ya. Dengan pinjaman mencapai 2 miliar, tenornya itu selama 2 bulan, bunganya 4%. Ini nggak main-main. 1 miliar, 4% dari 1 miliar 40 juta. Berarti 2 miliar, berarti totalnya 80 juta. Seperti yang saya sampaikan teman-teman semuanya. Tidak ada satu usaha pun yang bisa menang melawan pinjol. Bahkan sekelas kebab Babarapi aja yang itu sudah sampai ke tingkat nasional bahkan internasional sekalipun, sudah dikenal di mana-mana dengan banyak outletnya di seluruh Indonesia ini aja, itu masih mengalami kesetresan juga dalam melakukan pembayaran ke pinjol. Memang nggak tanggung-tanggung, bunganya 1 bulan 40 juta kok, ya kan? Kalau memang seperti itu ya cepat kali perputaran uangnya. Nah, yang mau saya sampaikan dalam hal ini bukan semata dari berita tersebut teman-teman semuanya. Saya takutnya nanti akan terjadi pemotongan-pemotongan berita. Contoh kayak coba saya pajang dulu di sini teman-teman, atau di sini ya. Saya pajang dulu. Ini kan di sini banyak yang menyampaikan ada yang dipenjara gara-gara pinjol. Memang secara thumbnail orang-orang pasti akan takut, orang-orang pasti akan cemas kan. Tapi coba dibaca lagi uraian di dalam keterangannya. Di dalam deskripsi itu kan sudah dijelaskan apa pemicu sehingga dia bisa dipenjara. Ya, ini bukan semata gara-gara dia tidak mampu bayar pinjol, tapi lebih kepada konsepnya dia melakukan tindakan pidana. Nah, ini juga hal yang sama ya, tapi ini mengarahnya kepada penggugatan karena dia tidak mampu melakukan pembayaran sehingga itu didaftarkan ke pengadilan negeri ya untuk digugat secara perdata, dan itu katanya sudah dicabut. Ya, nanti kita tunggu aja kelanjutannya seperti apa. Saya tidak pengen nanti berita-berita seperti ini dicomot oleh debt collector sehingga dikirimkan kepada diri Anda. Itu beda jalur dan beda konsep juga. Ya, kalau sudah nominalnya MM-an, ya pinjol ya pasti mengambilnya jalurnya ke sana. Tapi kalau nominalnya hanya sebatas 5 juta, 10 juta dan segala macam, ya pinjol akan berpikir beberapa kali dalam hal ini. Ya, untuk melakukan penggugatan kepada teman-teman semuanya kepada jalur perdata. Jadi jangan ada yang berpikir, "Bang, itu sudah ada di proses hukum, nanti kami gimana?" dan segala. Itu berbeda jalur, berbeda konsep. Anda ini peminjam secara konsumtif, itu dia peminjam secara produktif karena anggunannya oke, azan. Jadi kalau teman-teman berpikirnya, "Bang, apakah nanti kita akan diproses juga nih ke jalur hukum, di penjara segala macam?" Itu nggak ada ya teman-teman semuanya. Jadi sekarang itu sudah saatnya Anda berpikir positif aja, buat kedepannya. Kalau memang hari ini belum mampu, saya sarankan jangan sampai gali lubang tutup lubang. Kita berkaca dari kasus yang terjadi ini saja. Sekelas pengusaha saja itu sudah tidak mampu membayar hutangnya di pinjol, apalagi Anda yang hidup pas-pasan, yang terkadang pemasukan juga tidak jelas ya, berkaca dari kasus ini. Kalau Anda selalu berpikir kita akan diproses ke jalur hukum, sampai detik ini pinjol itu sendiri belum mau melakukan hal sampai sejauh itu, mengingat dan menimbang juga
besaran biaya dari pengadilan, lama waktu yang dipergunakan, dan habis itu ribetnya dan rumitnya persyaratan yang harus dihadapi, sehingga pinjol berpikir 2 kali untuk melakukan hal-hal seperti itu. Ini bukan dijadikan sebagai aji mumpung ya buat teman-teman semuanya, tapi ini dijadikan sebagai landasan untuk memacu diri Anda bekerja lebih hebat lagi buat kedepannya gitu loh ya. Nanti untuk sementara waktu hentikan dulu gali lubang tutup lubangnya, fokus bagaimana Anda bisa bekerja, bisa berusaha kumpulkan uang Anda, negosiasi. Kalau pinjolnya tidak mau bang untuk dinegosiasi, ya sudah, yang penting Anda sudah menunjukkan itikat baik. Intinya Anda tidak akan diproses ke jalur hukum, Anda tidak akan dipenjara dan segala macam, kalau itu memang murni atas dasar ketidakmampuan dan ketidaksanggupan. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Dan kalau teman-teman nanti masih ada misalnya mendapatkan ancaman-ancaman, di sana kita sudah ada komunitas langsung, nanti teman-teman bisa share aja bukti ancaman seperti apa, tekanannya seperti apa, dan dilakukan oleh pinjol apa. Dan teman-teman juga bisa melaporkan, nanti saya pajang di layar ini aja, itu adalah tempat pelaporan kepada otoritas jasa keuangan, dan Anda banjiri itu ruang pelaporan itu, dan nanti kita ikuti bagaimana proses selanjutnya. Oke ya teman-teman semuanya, mungkin informasi yang saya sampaikan cuman itu aja dulu. Mudah-mudahan ini membantu. Jangan sampai nanti gara-gara berita-berita seperti ini Anda malah makin ketakutan, makin kecemasan. Pada dasarnya ini tidak ada hubungan dengan hutang konsumtif yang Anda lakukan. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Mandy Browning. Wassalam. Yuk buat teman-teman semuanya, daripada kita sibuk-sibuk membahas selalu soal dari gagal bayar, tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, diteror debt collector, alangkah baiknya teman-teman juga perlu mengenal tentang sejarah pinjaman online gitu loh. Pinjol apa yang masuk pertama sekali ada di Indonesia ini, dan habis itu kapan dan di tahun berapa, kapan mulainya aturan OJK diterbitkan, dan pinjol apa yang paling pertama berstatus legal ada di Indonesia. Daripada sibuk-sibuk kan selalu kan teman-teman mencari gimana nih bang, saya galbay, saya tidak mampu bayar, aman gak, ada DC gak, ini segala macam gak, macam-macam versi yang teman-teman sampaikan. Daripada kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang seperti itu, yang rasa saya ya tidak akan ada habisnya, yang mana ya kenyataannya Anda sudah tidak mampu, sudah tidak sanggup, ya sudah selesai sampai di sana gitu loh. Namanya orang sudah tidak mampu, tidak sanggup, apapun konsepnya, ya tetap aja dia tidak akan mampu bayar. Kan mereka sudah bilangin tidak sanggup gitu loh ya. Dan ini saya mau ceritakan buat teman-teman semuanya, pinjol yang paling tertua ya, kalau bisa dibilang sesepuh lah mereka gitu loh, ada di Indonesia. Dan satu di antaranya nanti itu sudah diblokir teman-teman semuanya. Ya, salah satu dari mereka yang pinjol yang cukup lama ada di Indonesia itu sudah diblokir, dan satu lagi pinjol yang cukup lama juga sedang bermasalah. Nanti akan masuk ke sana, tapi seperti biasa buat teman-teman semuanya, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, karena supportan dan dukungan Anda menjadikan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat memberikan motivasi dan edukasi. Pinjol yang paling pertama ada di Indonesia dan hadir lebih awal di tahun 2015 yaitu CoinWalk. Ya, CoinWalk teman-teman kenal semuanya? Pasti kenal dong. Dan dia juga telah berizin di OJK, telah terdaftar dan fintech juga, dan mereka bukan pinjol ilegal gitu loh. CoinWalk gitu loh ya. Jadi dia itu sudah resmi ada di Indonesia dan hadir di Indonesia sejak 2015, dan ini sejarahnya ya. Perusahaan pinjaman online atau pinjol di Indonesia yang tercatat adalah CoinWalk pada tahun 2015. Namun aturan terkait pinjol baru dirilis pada tahun 2016 oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK melalui peraturan OJK nomor 77 2016. Ya, jadi muncul dulu pinjol CoinWalk ini, baru diikuti dengan aturan OJK habis itu di 2016. Ini belum ada AFVI, belum ada Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. AFVI itu paling 5 tahun belakang baru muncul gitu loh. Ya, jadi ini masih diawasi waktu itu oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan OJK membentuk satu regulasi. Regulasinya yang mereka bentuk itu ya POJK nomor 77 tadi, tahun 2016. Habis itu diikuti pinjol yang pertama sekali juga mendaftarkan diri atau berstatus legal di OJK, yaitu pinjol dana mas. Itu yang paling pertama.
Ya, dia yang berstatus legal di tahun 2016. Dia yang mendaftarkan diri paling pertama. Ya, baru diikuti habis itu ada Amarta, ada Akseleran, ada Impestri. Ya, untuk Impestri sendiri teman-teman sama-sama sudah tahu. Impestri dari yang bosnya kabur ke luar negeri, Bapak Adrian Gunadi, ya, yang mana izinnya sudah dicabut oleh OJK di akhir tahun 2024. Kalau saat ini yang sedang bermasalah yaitu Akseleran gitu loh, yang mana para lendernya merasa tertipu dan segala macam gitu loh. Nanti beritanya teman-teman bisa lihat aja untuk di Google ya. Dan itulah sejarah pinjol ada di Indonesia, itu paling pertama gitu loh. Seiring waktu berjalan ya, 2017, 2018 itu udah makin banyak. Baru ada Kredit Pintar, ada Aku Laku, segala macam, itu sudah makin banyak. Sampailah pembentukan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia diresmikan oleh OJK sekitaran bulan Maret 2019. AFPI itu dibentuk di Maret 2019 gitu loh, jauh hari setelah pinjolnya hadir gitu loh. Jadi pinjol aja hadir ke Indonesia 2016, 2015, 2016 regulasinya baru selesai, aturannya baru selesai, dan aturannya itu ngeri-ngeri banget teman-teman. Bunganya sangatlah tinggi-tinggi, dan sasaran iklan mereka waktu itu lebih banyak bermain di Facebook, ya, karena TikTok belum ada, ya kan? Lebih banyak mereka bermain di Facebook. TikTok pun juga dikenalkan baru-baru ini aja gitu loh, baru diiringilah pinjol-pinjol yang lainnya. Dulu waktu mereka masuk ke Indonesia tujuannya sangat baik. Tujuannya untuk menjangkau masyarakat yang tidak terjangkau oleh UMKM ya, atau bank-bank konvensional ya, UMKM yang tidak terjangkau oleh bank-bank konvensional, biar ada kesetaraan. Tapi seiring waktu berjalan makin gila teman-teman semuanya. Yang tujuan awal mereka sasarannya untuk kita yang ada di desa, yang sulit dijangkau oleh bank-bank konvensional, malah sekarang sasaran dari pinjol itu terjadi di perkotaan. Ya, baru diikuti, mulailah semuanya tuh muncul POJK 77, habis itu muncul lagi POJK 2019, muncul sekalian P2P lending, wajib menagih 90 hari. Kalau di negara Cina mereka bentuk P2P lending, pinjolnya banyak yang berguguran. Ya, langsung pinjolnya tidak mampu lagi untuk beroperasi di negara itu sendiri gitu loh. Ya, sehingga para pinjol itu melompatlah ke Indonesia. Kan itu yang paling banyak tuh berstatus ilegal, bahkan legal sendiri pun juga banyak lah gitu loh ya kan. Barulah bermunculan kasus. Saya masih ingat itu 2018 atau 2017 Cina menerbitkan P2P lending. Pinjolnya berguguran. Indonesia membentuk dengan hal yang sama, dikeluarkan juga POJK-nya. P2P lending, tapi pinjolnya subur. Sampai sekarang subur. Ya, memang jumlahnya sudah berkurang daripada yang dulu. Kalau dulu ada 140 lebih pinjol yang terdaftar dan terverifikasi. Kalau sekarang nggak lagi. Sekarang tinggal 96 pinjol. Tapi masalahnya tidak berhenti sampai di situ. Masalahnya tetap aja gitu loh. Ya, seiring waktu berjalan baru sampai ke sini, AFPI pun juga sudah mulai sibuk mengambil aturan dan segala. Padahal AFPI di bawah naungan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Otomatis segala keputusan itu ke OJK gitu. Padahal AFPI ini bentukan dari Otoritas Jasa Keuangan. Otomatis segala keputusan itu harusnya OJK yang mengambil dalam hal itu. Mereka kan cuma mengikuti aja gitu loh. Kenapa mulai sekarang ini OJK malah sibuk melempar urusan itu gitu loh. Jadi apapun masalahnya OJK seakan tidak mau menangani, tapi lebih melempar nih ke AFPI aja lah, lebih tepat. Padahal OJK yang membentuk AFPI ini, dia yang meresmikan di sekitaran bulan Februari atau Maret, saya lupa juga. Nanti teman-teman bisa cek aja sejarahnya gitu loh. Ya, makanya sekarang itu makin aneh, aturan itu makin aneh. Setelah diterbitkan, habis itu barulah 2023 diangkatlah ketua atau bos besar yang baru dari Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia ini, diambillah Bapak Ejik tadi. Bapak Ejik ini adalah CEO dari Dana Rupiah. Ya, itulah yang berjalan sampai 2026 nanti gitu loh. Dan rasa saya mulai dari munculnya pinjol, sampai ada aturannya, sampai ada status legalnya, sampai ada penerbitan AFPI, sampai pergantian bos AFPI, dan sekarang lah mulai kacau gitu loh.
kacau, semuanya kacau gitu loh. Memang pinjol ini dari dulu memang sudah kayak gitu juga gitu, tapi makin kesini makin parah sebenarnya gitu loh. Jadi asal teman-teman tahu, pinjol yang paling pertama ada di Indonesia itu Coinworld gitu loh, baru diiringi dengan Danamas, Amarta, Impesri, Akseleran. Itu pinjol-pinjol tertua semuanya gitu. Tapi Impesri kan sudah tidak ada lagi, Akseleran sedang bermasalah. Ya, teman-teman harus paham tuh. Jadi kalau ada orang nanya, kapan pinjol hadir di Indonesia? 2015. Kapan adanya aturan tentang pinjol? 2016. Kapan AFPI dibentuk? 2019. Ya. Kapan bos AFPI terbaru diangkat? 2023. Apa yang terjadi tentang pinjol? Tetap memiskinkan rakyat Indonesia. Tidak berubah visi misinya gitu loh. Ya, itu visi misinya gitu. Makanya ibu anggota dewan itu menyampaikan, ya kalau bisa AFPI jangan dong bentuk-bentuk regulator dan segala macam, pokoknya jangan sok-sok ngambil alih, ngatur-ngatur ini dan segala. Ya memang benar, tepatnya memang seperti itu. Karena AFPI ini yang meresmikan OJK. Jadi yang kenal sampai ke pemerintahan yaitu OJK. Ini cuma lembaga yang dibentuk oleh OJK untuk mengawasi. Ya bukan mereka yang membuat aturan, yang begana, yang begini segala macam. Tapi makin kesini kan makin gila gitu. Jadi wajar ibu itu menyampaikan, ini tolong diperjelas lagi fungsi AFPI apa, OJK apa gitu. Ini seakan-akan AFPI sudah seperti OJK gitu loh. Ya nggak sih buat teman-teman semuanya. Dan itulah kurang lebih sejarah pinjol yang ada di Indonesia. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.